Jangan lupakan pertandingan ini teman-teman. Pertandingan tahun 2023 di Piala Catur Dunia atau Piala Dunia Catur kita menyebutnya pada saat itu. Edis Gurel versus Ivik Elimir yang menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan catur dunia. Di sini Edis Gurel berusia 14 tahun melawan seorang Grandmaster senior asal Serbia, Ivik Elimir. Tentunya Edis Gurel berasal dari Turki dan gelarnya masih International Master. Tetapi langkahnya sangat gila teman-teman. Siapkan konsentrasi tinggi. Sebelum memulai, subscribe dulu ya channel ini. Selamat menyaksikan. Edis Gurel di sini memegang buah putih dan dia memulai dengan pion ke E4. Ivik Elimir membalas pion ke E5. Saat putih penempatan kuda ke F3 menyerang pion yang ada di E5 dilindungi tersebut oleh kuda ke C6. Gajah ditempatkan ke B5, terjadilah pembukaan Ruy Lopez. Dan hitam, pion ke A6, variasi Morphy Defense untuk pembukaan Ruy Lopez. Edis Gurel menariknya ke A4. Lalu Ivik Elimir, penempatan kuda ke F5 menyerang pion, itu diabaikan oleh Edis Gurel. Di sini dia memainkan rokade sayap raja. Tapi sebelumnya teman-teman, kita pelajari sebagai pecatur pemula. Setelah hitam memukul pion dengan kuda, ada langkah yang bisa disiapkan oleh buah putih. Kita analisis dulu, menjadi pembelajaran bagi kita. Jika kalian memegang buah putih, bisa menciptakan jebakan dengan pion D4, mengajak pertukaran pion. Kuncinya, apabila hitam memukul pion tersebut dengan pion, maka langkahkan benteng ke E1, mengepin posisi kuda. Kelanjutannya, sering sekali terjadi pion ke D5 melindungi kudanya. Selanjutnya, pukul pionnya dengan kuda. Tentunya di sini teman-teman, ada pion F3 menyerang kuda yang sekarang menjaga posisi rajanya. Hitam bisa melangkahkan gajah ke E7, persiapan rokade sayap raja. Langsung pukul kuda dan disambut oleh pion, sambut dengan gajah tempo skak. Hitam menyelamatkan raja sekaligus bentengnya oleh menteri. Barulah pukul pionnya teman-teman. Jangan memukul bentengnya. Karena apa? Di sini pasti benteng diselamatkan. Baru pukul kudanya. Jelas terlihat bagi putih unggul satu kuda dan satu pion. Tetapi teman-teman, ini hanyalah langkah analisis yang menjadi pembelajaran buat kita jika memungkinkan mengambil posisi langkah ini. Kita kembali ke partai aslinya. Yaps, kita mengulang beberapa langkah setelah kondisi putih rokade sayap raja, lalu hitam memukul pion dengan kuda. Edis Gurel menyambutnya pion ke D4. Mengajak pertukaran. Tapi hitam mengabaikannya, mengeluarkan gajahnya ke E7, rokade sayap raja mungkin disiapkan. Lalu putih benteng ke E1. Kembali menyerang gajah. Gajah mundur ke B3. Posisi kuda terancam, maka dilindungi oleh pion ke D5. Lagi-lagi kita belajar sebelum melanjutkan langkah aslinya. Jika kalian memegang buah hitam dengan posisi seperti ini, kita turunkan dulu pionnya. Jangan melangkahkan kuda ke F6, karena apa? Ini langkah blunder. Pion pukul pion mengancam kuda. Kuda langkah terbaik ke G8. Ada menteri ke D5. Ancaman skakmat apabila memukul pion yang ada di F7. Dan ini sangat sulit untuk diantisipasi teman-teman. Pembelajaran yang sederhana tetapi sangat penting jika kalian memegang buah hitam. Kita lanjutkan. Hitam memainkan pion ke D5. Lalu putih pukul pion dengan pion. Ivik Elimir mengeluarkan gajahnya kembali ke E6. Lalu pion ke C3. Rokade sayap raja dimainkan. Mengajak pertukaran kuda, hitam menolaknya. Dan di sini lagi-lagi mengajak pertukaran kuda. Tetapi hitam langsung menyambutnya dan dipukul oleh pion mengancam kuda. Kuda ditempatkan ke D3 mengancam benteng. Pada saat benteng mengancam balik, ditempatkan ke E3, barulah kuda memukul gajah.
Beginilah kondisi permainan yang terjadi Edis Gurel versus Ivik Elimir setelah pion ke A5 dimainkan. Rencananya berbeda setelah benteng menumpuk di jalur C. Pion terus dilajukan, gajah kembali ke C2. Hambat komunikasi benteng satu dengan lainnya, tetapi pion tersebut masih terancam teman-teman. Pion yang ada di C7. Kita analisis, kita berikan contohnya apabila hitam di sini mengambil langkah tempo ataupun tidak berantisipasi dengan posisi seperti ini, memainkan pion H6, maka jelas benteng tersebut masih berhak memukul pion yang ada di C7. Karena apa teman-teman? Jika menteri memukulnya, maka menterinya akan tumbang. Tempo skak, benteng juga mengancam menteri. Pelajaran kecil, tapi bermanfaat. Di sini Ivik Elimir, yaps, memainkan pion ke A3, mengajak pertukaran pion. Di sini tidak bisa lagi ya, posisi putih untuk menjalankan seperti yang tadi, karena apabila benteng memukul pion, maka sudah berbeda situasinya. Pion pukul pion, dan pion ini mengancam benteng yang ada di C1, benteng akan tumbang. Maka dari itu, Edis Gurel dengan posisi seperti ini langsung memukul pion dan disambut oleh gajah. Gajah menyerang benteng yang ada di C1. Lalu bergeser ke B1 menyerang pion yang ada di B5 dan hitam mengabaikannya. Dia memainkan pion 2 langkah ke C5 dan terjadi pemukulan pion, barulah pion D4 menyerang benteng. Benteng ditempatkan ke G3. Lihat posisinya teman-teman. Lihat posisi putih. Diagonal gajah petak terangnya menyerang pion yang ada di H7. Menteri juga bisa ditempatkan nantinya ke H5. Benteng juga sedang mengepin posisi raja. Dan ini dimanfaatkan baik oleh Edis Gurel. Karena apa? Setelah hitam memukul pion dengan gajah, yaps, pengorbanan terjadi. Apa itu? Memukul pion dengan gajah. Percuma tidak dimakan. Maka dari itu raja memukulnya. Ini partai aslinya. Lalu ada menteri ke H5, tempo skak, yaps, harus mundur ke G8. Selanjutnya, Edis Gurel satu langkah ke depan ke H6, ada ancaman skakmat apabila memukul pion dengan menteri. Pion dinaikkan satu langkah ke G6, putih penempatan kuda ke E4. Tujuannya sangat jelas, ke F6, dan menteri nanti ke H7, itu skakmat. Diantisipasi dan masih berlanjut, Ivik Elimir penempatan gajah ke E7, menjaga kotak F6. Tapi di sini setelah benteng ke F3 sangat berarti ya, ini langkah power yang sangat powerful. Karena apa? Kita analisis lagi. Jika hitam tidak merespon dengan baik penempatan benteng ke E8, kita berandai, lalu ada kuda ke F6. Ancaman skak dipukul oleh gajah, lalu dipukul oleh pion. Ancaman skakmat tak terhindarkan kecuali menteri mengorbankan dirinya, memukul pion, disambut oleh benteng. Bagaimana hitam bisa mendapatkan sebuah remis ataupun kemenangan? Sangat mustahil. Putih pasti menang. Coba kita kembali ke partai aslinya. Di sini langkah Ivik Elimir, penempatan gajah menyerang kuda, lalu Edis Gurel memukul gajah tersebut dengan benteng. Jangan pernah berpikir bisa pion memukul benteng, teman-teman. Karena apa? Jika itu terjadi, maka putih penempatan kuda ke F6, tempo skak, dipukul oleh gajah, gajah dipukul oleh pion. Seperti yang tadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali menteri dikorbankan. Setelah menteri pukul menteri, bagaimana? Putih pasti menanglah jika dilanjutkan. Beginilah pelajaran yang kita analisis dalam pertandingan ini. Maka dari itu kita kembali ke partai aslinya. Setelah benteng memukul gajah, pion tidak memukul benteng, melainkan hitam menempatkan bentengnya ke A6. Lalu putih menurunkan bentengnya ke F3. Dan langkah berikutnya, ini kita sudah mau memasuki partai selesai ya teman-teman. Karena sudah sulit bagi hitam. Bagaimana hitam bisa merespon ataupun mempertahankan rajanya? Ini tujuannya jelas, benteng bisa ditempatkan ke H3, ancaman skakmat oleh menteri ke H8. Satu langkah lagi yang dilakukan oleh hitam. Perhatikan posisinya teman-teman, perwira putih sangat aktif ke depan setelah pion ke F5 di sini teman-teman. Ada empasan oleh pion. Mungkin teman-teman yang baru memahami arti empasan ini, kita jelaskan sedikit.
Jika pion lawan naik 2 langkah dan sejajar dengan pion kita, maka itu bisa empasan dengan posisi seperti ini. Dan kondisinya sekarang menyerang gajah. Bagaimana ini untuk buah hitam? Dan di sini efek Elimir menyerah. Jika dilanjutkan banyak alternatif, bisa gajah memukul pion, kita jalankan ya. Pion dipukul oleh menteri, ditutup oleh gajah, lalu benteng pukul benteng, dan disambut oleh menteri, kembali memukul benteng, dan lihat teman-teman, unggul 1 benteng, unggul 2 pion, putih 100% akan menang. Yaps, dengan posisi seperti ini pada saat naik pion ke F5 kita masih mempelajari lagi langkah alternatif setelah empasan, tidak memukulnya dengan gajah tetapi coba pukul dengan benteng. Baiklah, kita akan jalankan. Pion dipukul oleh benteng, maka putih udah ke G5. Ancaman skak bisa ya, menteri ke H7. Menteri mencari ruang untuk bisa menutup tempo skak nanti. Dengan kondisi seperti ini yang jelasnya setelah raja bergeser ke F8 ada menteri. Setelah benteng dulu ya, terlebih dahulu mengancam gajah. Ini gajah diancam 2 kali. Maka dari itu dilindungi oleh benteng juga. Barulah menteri ke H8. Ini fungsinya menteri tadi bisa menutup. Tetapi apa yang bisa diperbuat setelah benteng pukul benteng, tempo skak disambut oleh gajah, terlihat memang udah diancam. Tetapi di sini teman-teman langsung gajah tersebut dipukul oleh menteri. Ditutup oleh benteng, menteri ke sebentar, kuda dulu ke E6. Setelah raja ke E8, barulah menteri ke D8 skakmat. Luar biasa teman-teman, umur 14 tahun, international master, belum grandmaster, asal Turki. Tetapi sudah memiliki ide ataupun pemikiran langkah-langkah brilian untuk menyerang raja lawan. Ya, dalam pertandingan ini kita hanya bisa mengambil ilmunya teman-teman. Analisis yang saya berikan sudah sangat sederhana untuk bisa dipahami, agar kalian terapkan saat bermain nanti. Sekian dulu videonya. Jangan lupa dukung channel ini. Ucapkan terima kasih kepada video ini, cukup subscribe dan nyalakan loncengnya bagi yang belum. Dan berikan komentar yang positif, berikan juga like-nya agar video ini tersebar ke penikmat catur khususnya yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.